Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyebut Jokowi akan memberi arahan bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri terkait strategi pemenangan di Pilpres 2024. Namun pengarahan akan berlangsung tertutup. Hasto juga menyebut akan ada kejutan di Rakernas PDIP meski tidak merinci apakah terkait sosok bakal cawapres pilihan PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres. Jadi nanti ada juga elemen of surprise. Tapi bagaimana terkait dengan cawapresnya? Ya masih ada waktu. Masih ada waktu. Yang kita ambil kan spirit dari kelahiran Bung Karno ini. Di dalam pidato politik Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga sambutan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Jokowi dengan mohon maaf nanti akan disampaikan secara tertutup, mengingat Rakernas ini momentum yang sangat penting di dalam mempersiapkan seluruh strategi pemenangan pemilu tahun 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut PAN telah menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Nama Erick Thohir diajukan PAN dalam pertemuan dengan PDIP beberapa waktu lalu. Menurut Hasto, PAN akan menjalankan mekanisme internal terlebih dahulu untuk mencalonkan Erick Thohir. Usai pembahasan internal di PAN, nama Erick Thohir akan diajukan saat pertemuan PAN dan PDIP berikutnya. Ya, nama seperti Pak Erick Thohir memang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional untuk sebagai salah satu bakal calon wakil presiden. Tetapi di dalam pembahasan kan nanti ada mekanisme internal dari Partai Amanat Nasional terlebih dahulu. Dan itulah yang akan dilakukan, dan di dalam kunjungan balasan dari PD Perjuangan ke Partai Amanat Nasional tentu juga menunggu proses mekanisme internal dari Partai Amanat Nasional. Secara detail, apa saja yang dibahas dalam kunjungan DPP Partai Gerindra ke kantor DPP PAN? Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkannya dari kantor DPP PAN. Nanda, jadi minggu lalu ke PDIP, hari ini bertemu Gerindra. Sebenarnya apa yang ingin ditawarkan PAN kepada partai-partai yang dikunjungi dan juga yang diterima kunjungannya? Ada Gerindra hari ini dan PDIP Jumat lalu. Ya Friska, sudah jelas sekali apa yang ingin ditawarkan oleh PAN ini adalah terkait dengan menawarkan nama Menteri BUMN Erick Thohir kepada setiap partai-partai yang dia temui. Kemarin di pertemuannya di PDIP pada Jumat lalu memang ini sudah jelas pihak PAN menawarkan nama Erick Thohir untuk bersanding dengan Ganjar Pranowo. Kemudian untuk hari ini pun tadi seusai dialog pertemuan antara PAN dan juga Gerindra, ini juga langsung disampaikan oleh Sekjen PAN Edi Suparno bahwa ia menawarkan kembali pihak PAN menawarkan nama Erick Thohir kepada Gerindra terkait dengan nama Erick Thohir sendiri. Jadi kalau ibaratnya disebutkan oleh Edi Suparno selaku Sekjen PAN, ini merupakan menu wajib yang harus ditawarkan atau dilakukan oleh PAN. Dan tadi juga dijelaskan mengapa alasan PAN ini mengusung nama Erick Thohir. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan kedekatan antara pihak PAN dan juga Erick Thohir. Tadi disebutkan bahwa Erick Thohir untuk selama ini atau sejauh ini memang sudah kerap kali datangnya agenda-agenda ataupun juga terlihat kedekatan ini bahkan juga sudah sejak lama, begitu tadi dijelaskan oleh Edi Suparno. Kemudian tadi selain hal tersebut yang digarisbawahi adalah terkait Erick Thohir, kemudian ada poin-poin lainnya seperti pembahasan terkait dengan poin proporsional politik terbuka, kemudian juga itu juga disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, yang dimana mereka PAN dan Gerindra ini dalam pembahasannya membicarakan terkait suksesi kepemiluan atau pemilu 2024 mendatang. Kemudian juga tadi juga disampaikan dalam pemaparan seusai pertemuan juga membahas terkait dengan koalisi, yang dimana sebagai kita tahu kan untuk saat ini memang posisinya PAN masih dalam di koalisi Indonesia Bersatu. Kemudian memang untuk hubungannya memang masih terjalin dan masih berkomunikasi, dan hal serupa pun disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang menyampaikan bahwa memang pihaknya yang masuk dalam koalisi Indonesia Bersatu ini juga masih berhubungan dengan PKB, begitu tadi disampaikan. Ini artinya kedua koalisi ini masih sama-sama
baik hubungannya dengan antar partai di koalisinya masing-masing. Jadi masih belum ada sikap yang ditentukan terkait dengan pencalonan cawapres ini, khususnya dari PAN kepada Gerindra. Tadi disebutkan oleh Sekjen Gerindra bahwa kemudian ini akan menjadi pertimbangan. Bahkan tadi disampaikan juga bahwa nama Erick Thohir ini masuk dalam radar kriteria begitu dari bacawa pres. Namun terkait nanti apakah ini akan menjadi keputusan atau sebagai macamnya, ini tentunya masih harus secara internal pembahasan lebih lanjut. Friska. Nah, kalau tadi ada yang diajukan namanya Erick Thohir, tapi Edi Suparno juga bilang sejauh ini memang kader terbaiknya Zulkifli Hasan, jadi masih cair menimbang-nimbang. Nah, berikutnya pertemuan lanjutan antara Gerindra dan PAN, sudahkah dibahas dalam pertemuan tadi? Ya Friska, kalau untuk pertemuan lanjutan ini memang masih belum ditelisik atau secara detail disebutkan kapan agenda ini akan berlangsung begitu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa selanjutnya akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan, itu pun juga ditegaskan tadi oleh Sekjen Gerindra bahwa selanjutnya memang akan ada baik itu mungkin pertemuan tertutup ataupun pertemuan terbuka, masih bisa terus terjadi atau sifatnya adalah secara dinamis. Kemudian kalau kita juga melihat sebenarnya kemarin kan PAN sendiri ini menyambangi DPP PDIP begitu, kemudian juga rencananya pihak dari PDIP juga akan menyambangi DPP PAN. Jadi memang sifatnya sangat dinamis sekali, Friska dan juga saudara. Jadi kemungkinan nanti akan ada pertemuan lanjutan ataupun juga nanti mengusungan nama dari bacawa pres ini akan dilangsungkan. Ini tentunya kita akan melihat dari proses akan jadi nanti. Tadi Sekjen PAN juga bilang bahwa tunggu saja dalam waktu dekat ini akan ada silaturahmi politik antar berbagai partai politik karena koalisinya masih amat cair. Terima kasih Nanda Aprilia langsung dari kantor DPP PAN Jakarta Selatan.